Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat untuk ibadah puasanya 1 bulan full sampai hari raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu bahwa video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang pergerakan harga kripto, analisis saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini saya mengutip dari Coin Market Cap. Per hari ini market turun 2,12% dan di sini Bitcoinnya juga udah retest kembali di area 43.000. Per 24 jam turun 2,71 dan per 1 minggu turun 0,78%. Nah, ini nih. Teman-teman pasti banyak yang udah mulai banyak hujatan-hujatan nih. Ini gimana nih? Ini gimana ya? Wajar lah. Nanti kita bahas sama-sama tentang teknikalnya. Di sini juga Cardano turun 2,54%. Sekarang udah ada di 1,09 dolar. Nanti kita juga lihat bagaimana pola candle dari Cardano. Tertingginya ada di 1,15 dolar, terendahnya di 1,05. Tetapi volume per 24 jamnya masih tinggi ya teman-teman. 21, sekian persen. Terus di kapitalisasi pasarnya turun 2% dan di sini sebenarnya nggak turun-turun amat gimana sih teman-teman, ini hanya retest retest aja dari pump tinggi waktu itu teman-teman. Di sini juga Bitcoin udah retest kembali di area 43.000. Kita lihat dulu tertinggi dan terendahnya. Tertinggi ada di 45.400, terendah ada di 42 dan nanti kita coba buat rejectionnya gimana dan akan sejauh apa turunnya sesuai dengan prediksi saya, analisa saya nanti. Ada beberapa berita juga tentang terkait Bitcoin dan pergerakan ya teman-teman. Di sini kenapa harga Bitcoin turun ya? Setengah dan sampai 50.000 itu adalah salah satu 50.000 resisten yang penting. Jadi menurut pendapat dari Cointelegraph ini bisa saja Bitcoin koreksi tidak terjadi sebenarnya seperti sejarah sebelumnya teman-teman, karena memang perkembangan Bitcoin sudah sangat pesat. Mungkin half Bitcoin tidak akan terjadi seperti histori sebelumnya teman-teman. Dan analisa Bitcoin on-chain, Billy Wu juga melakukan pengamatan di sini bahwa pasar saat sebelumnya sudah mulai diprediksi teman-teman, tapi siklus 4 tahunan untuk kedepannya itu bisa saja berubah teman-teman. Jadi unpredictable dan mereka masih berharap Bitcoin halving ini masih terjadi ulang seperti siklus-siklus sebelumnya. Tapi Willy Woo percaya bahwa siklus baru itu tidak dapat diprediksi karena memang sangat kompleks sekarang. Semuanya bergantung kepada cryptocurrency. Jadi tetap WNC saja, tetap simpan ini. Saya percaya masih koreksi di arah 41.000 aja teman-teman. Selanjutnya yang mempengaruhi Bitcoin koreksi adalah chart Federal Express mengurangi neraca agresif ya teman-teman, dan kenaikan suku bunga yang ingin mereka tingkatkan untuk mengurangi inflasi ini berdampak kepada investor yang selain investor di bidang pasar uang itu akan mengalihkan proporsi kepemilikannya kepada obligasi di Amerika Serikat teman-teman, karena memang The Fed ingin membuat suku bunga itu menjadi tinggi. Jadi singkat kata saham Bitcoin itu akan tidak laku dan mereka ingin berpindah ke instrumen yang lebih aman dengan hasil yang diberikan lebih tinggi untuk mengamankan nilai investasinya. Jadi untuk selanjutnya Shiba Inu, Baby Dogecoin dan lain-lain, XRP dan altcoin yang lain. Jadi jangan risau, tetap berpegang pada fundamental. Oke, mungkin di sini kalian sedikit panik, was-was karena Bitcoin turun, altcoin semua turun, Baby Dogecoin turun, Dogecoin turun, Shiba Inu turun, Cardano turun, XRP turun, dan mayor-mayor yang lain, Ethereum, Bitcoin juga turun. Dan banyak orang yang memanfaatkan short di future teman-teman. Perlu kalian ketahui, menurut saya Bitcoin itu belum sepenuhnya benar-benar beres. Ini cuma sebuah koreksi menurut saya sih. Jadi kalau kalian itu sebenarnya nggak usah panik, nggak usah risau. Ini kesempatan untuk membeli di harga bawah dan cryptocurrency yang lain. Jadi menurut saya, ini menurut pribadi saya, pertama kita lihat chart ini sebenarnya ini di sini udah downtrend nih teman-teman. Dan sekarang kita lihat sekilas saja, ini menurut uptrend nih teman-teman.
Dan sekarang yang kita perlukan adalah membuat sebuah support dan resistennya, yaitu key levelnya di mana aja teman-teman. Sekarang coba saya gambar ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Saya gambar di sini lah. Kenapa saya gambar sebuah support tanda itu di sini? Karena menurut saya di sini itu ada beberapa support dan resisten yang penting teman-teman. Di sini ada support, di sini ada support, terus di sini ada support, terus di sini ada resisten, terus di sini ada resisten juga. Ini adalah beberapa indikasi kenapa saya taruh sebuah support dan resisten di situ teman-teman. Dan selanjutnya adalah kemana yang selanjutnya yang kita lihat, dan kita lihat lagi nih. Ini kan dia nge-breakout ya, nge-breakout terus dia turun, nggak mampu menembus resisten. Kita buat di sini apakah ada resisten juga nih teman-teman. Di sini ada beberapa resisten tuh teman-teman. Ada sebuah resisten di mana itu resistennya di sini nih kita bisa lihat, karena banyak rejection, ada 2 rejection yang besar di situ. Di sini juga ada rejection juga nih teman-teman. Di sini, terus di sini. Rejection itu membuat sebuah resisten teman-teman. Resisten dan support kalian harus paham itu. Nah, selanjutnya adalah saya gambar sebuah tarik trendline lagi nih di sini teman-teman, supaya menjadi 2 agar lebih enak untuk dilihat. Ini ekor dengan ekor agar ketemu teman-teman. Sebenarnya ini bisa membentuk sebuah uptrend yang cukup bisa kita lihat di sini. Kita perhatikan naik turun, naik turun, naik. Terus koreksi selanjutnya ini adalah sebuah koreksi untuk membentuk sebuah higher low yang baru teman-teman. Membentuk sebuah higher low yang baru tinggi ke bawah uptrend. Dan kalau misalnya kita tarik sebuah garis di sini, ini udah saya tarik, ini kemungkinan besar penurunannya akan terus berlanjut sampai ke area di sini teman-teman, 3700, 3900. Di sini adalah area reversalnya teman-teman, di area situ. Jadi kemungkinan besar ini masih ada penurunan ya teman-teman. Untuk potensi koreksi Bitcoin itu akan menuju kemana? Jadi menurut prediksi saya atau analisa saya pribadi, Bitcoin ini masih akan melanjutkan penurunannya sampai ke 41.500-an teman-teman. Jadi kalian tetap santai saja, karena membentuk sebuah higher low baru, dan itu menurut saya wajar teman-teman. Untuk sebuah koreksi tidak usah kalian risau, dan menurut saya itu karena kalian beli Bitcoin atau cryptocurrency di pucuk-pucuk, kalian bisa pembelian di area sini teman-teman, reversal pantulan di sini nih. Beberapa hari ke depan teman-teman, kalau udah nyentuh sini, itu Bitcoin masih akan terjadi koreksi yang tidak terlalu dalam sih, dan itu masih sangat wajar teman-teman. Kita perjelas secara mingguan nih teman-teman. Secara mingguan, nah ini juga sama nih teman-teman. Itu sebenarnya dia itu sudah membentuk sebuah pattern yang kenaikan nih di sini teman-teman. Karena arahnya itu naik ke atas, dan selanjutnya di sini itu ada candle momentum ya teman-teman. Yang hijau itu ya itu merupakan salah satu candle reversal ya teman-teman, untuk menuju bullish tuh teman-teman. Sekarang itu koreksi, dan itu menurut saya wajar, dan itu tidak ada yang dirisaukan, karena di sini juga terjadi, di sini juga akan terjadi lagi, masih ada kesempatan naik lagi ke 50.000 di sini yang harus ditembus untuk Bitcoin, karena amannya itu di 48.800. Sudah saya jelaskan kemarin. Ini koreksi juga, udah saya sampaikan di berita sebelumnya juga teman-teman. Di sini juga RSI yang menunjukkan di sini udah ada di area teratas ya teman-teman. RSI-nya sini udah ada di atas nih, tinggal di arah bawah lagi untuk beberapa hari ke depan, mungkin di area sini baru melanjutkan kenaikannya teman-teman. Oke, seperti itu dulu. Oke, menurut saya itu penurunan yang wajar ya teman-teman. Penurunan yang wajar, koreksi kemarin juga habis naik lumayan tinggi. Jadi teman-teman tetap dior juga, tetap analisa lagi seperti apa, karena analisa saya bisa saja benar, bisa saja salah teman-teman. Oke, sekian dulu informasi saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus juga teman-teman silahkan unlike. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.